mau jelasin terkait tugas yang kalian udah kerjain sebelumnya. Jadi langsung aja masuk ke programnya. Oke, langsung aja yang pertama coba masukin ini ya, library yang kalian butuhin. Di sini untuk standarnya kita pakai standar input dan konsol input. Lalu karena di sini nanti kalian bakalan nge-compare nilai string, maka kalian butuh library dari string supaya dia pas di run nanti nggak ada warning. Dan untuk exitnya kita pakai dari standar library. Terus karena nanti kalian buat tipe datanya string, jadi kita buat dulu tipe data bentukan type def yang terbuat dari char, namanya string, nyimpan jumlah kata yang mau kalian simpan dalam string tersebut. Terus kita buat menunya. Oke, jadi kan kalian di soal nanti suruh login sederhana dulu, cuman pakai if, lalu nanti kalau kondisi salahnya kalian login itu bakalan keluar dari program. Pertama tulis dulu variabelnya, di sini user dan password. Nah, kalian pakai pertama minta inputannya dulu. Oke, biasa aja pakai print. Karena tipe datanya yang mau kalian input itu string, jadi pakai keyword fflash stdin, terus di gets masukin variabel yang pengen kalian simpan. Di sini disimpan di user. Sama aja untuk passwordnya. Lalu karena kalian bakalan masuk ke menu utama kalau user dan password yang kalian masukin itu benar sesuai dengan ketentuan di soal, maka kita pakai kondisi, kita compare pakai keyword string compare. Kalian masukin variabel yang mau kalian compare dan nilai variabelnya. Di sini misalkan, nah ini diisi nama kalian aja sama dengan itu, yang artinya string compare insensitive ini bakalan ngabain besar kecilnya huruf. Nah, terus dimasukin dengan variabel yang mau kalian bandingin dan nilai dari variabel pembandingnya. Kalau benar dia bakalan masuk ke dalam menu utama. Sama juga untuk passwordnya. Karena di sini pakai npm, jadi tulis npm aja. Nanti bakalan masuk ke menu utama. Kita buat kondisi salahnya dulu. Kalau kalian nggak bisa login, bakalan langsung keluar dari program. Nah, untuk keluar dari program, sebenarnya kalau kalian salah kan harusnya lanjut aja ke return ya, bakalan end program. Tapi nanti di akhir karena kita mau nampilin outputnya di akhir, jadi
kalau nggak kita pakai keyword exit, dia bakalan lanjut ke tampil data kita nanti. Makanya di sini aku buat langsung exit, keluar dari program pakai keyword exit 0 gitu. Nah, untuk ke menu utama ini aku tepatin aja biar cepat nanti sambil aku jelasin. Karena kalian disuruh buat menu roastery dari kopi, jadi kalian buat aja 2 menunya di sini sesuai dengan ketentuan di soal. Yang pertama itu blend coffee, terus single origin, dan 1 menu exit. Nah, nanti kalian bakalan pilih menunya, dan menu itu bakalan masuk ke switch. Nah, untuk itunya kita buat nanti. Habis itu langsung aja kalian masukin member, jenis, dan jumlah yang diminta. Itu jangan lupa buat variabelnya legend dan jumlah. Masuk ke switching berdasarkan menu, diakhiri ditutup dengan kurung kawal dan masuk ke case 1 kalau kalian perlu menu 1. Oke, untuk caraku di sini pertama kalian compare jenis membershipnya dulu, baru nanti masuk ke jumlah belinya. Langsung aja pakai if, pakai keyword sama string compare, masukin variabel kalian yang ingin kalian compare, berarti member, karena member duluan, dan di sini karena sesuai di soal itu jadi VIP ya, sama dengan 0, maka dia masuk ke member VIP. Oke, dan untuk dicek lagi ketika jika membernya itu adalah reguler, maka bakal ngejalanin sesuai dengan member reguler, ketentuan member reguler. Ketika yang kalian masukin salah, maka bakalan nampilin peringatan yang Anda masukkan itu salah, yang Anda masukkan salah. Nah, setelah kalian cek membernya, maka dicek dulu jumlahnya. Untuk ketentuan di soal itu kan membernya nggak boleh minus 0 atau minus, dan harus lebih atau sama dengan dari 1. Untuk kategori yang pertama itu harus 1 dan 7 atau kurang dari 7. Jadi kita tulis saja langsung pembandingnya, kita bandingin jenis, jumlah lebih sama dengan 1 dan juga lebih kurang dari sama dengan 7, maka dia masuk ke yang pertama. Lalu kalau di soal itu kan lebih dari 7, maka dia dapat harga normal. Jadi harus kita bandingin jumlahnya, jika lebih
dari 7, maka dapetin harga yang lebih murah gitu. Nah, di sini untuk kondisi yang kalian tidak bisa masukin 0 atau minus, makanya langsung aja di print. Jumlah tidak boleh 0 atau minus. Oke, habis itu kita cek lagi dari jenis kopinya, apakah dia sesuai ketentuan di soal. Ada 3 jenis biji kopi, nah itu nanti masuk ke masing-masing sesuai dengan jenisnya. Kan tadi gue bilang kita langsung setelah bandingin jumlah, kita bandingin jenis kopinya. Nah, setelah apakah sesuai dengan yang ada di soal ketentuan itu, misalkan di sini robusta, dia bakalan kalkulasiin total harganya dikali dengan jumlah dan dikurang dengan diskon. Nah, kalau aku di sini rumusnya bisa pakai total harganya dulu terus dikali dengan jumlah diskonnya, yaitu 10%, jadi 0,1 gitu. Terus kita buat variabel buat nyimpen hadiahnya, kita buat free. Terus nanti si free ini bakalan nyimpen nilai string itu hadiahnya, yaitu 2 paper filter. Nah, kalau string yang perlu diingat teman-teman, string itu nggak bisa kalian langsung ke assign dengan nilai string. Contoh misalkan gini, free sama dengan misalkan 2 paper gitu. Itu nggak bisa, nanti kalau kalian jalanin bakalan error. Nah, untuk nyasetinnya itu dibutuhin keyword string copy supaya kita nge-copy atau masukin nilai dari yang ingin kita masukin ke dalam variabel free ini. Nah, jadi variabel free ini bakal nyimpen nilai dari hadiahnya gitu. Dan untuk yang Arabica pun sama, kita compare dulu jenis kopinya. Jika sama, maka dikalkulasiin harganya dan kita bakalan simpen hadiahnya itu ke dalam variabel. Dan nanti ini bakalan kita tampilin di akhir gitu. Dan untuk yang ketiga juga sama, tinggal disesuaikan aja masing-masing harganya sesuai dengan ketentuan di soal. Nah, untuk yang jumlahnya lebih dari 7 itu kan cuma beda harga. Nah, sebenarnya bisa kalian kopas untuk biar cepetnya. Nah, tinggal kalian ubah di masing-masing harganya dan ketentuannya sesuai dengan di soal. Dan karena di soal itu kalian gak dapet diskon tapi harganya jauh lebih murah, maka tinggal kalian ganti aja terus disesuaikan harganya. Dan untuk hadiahnya kan free-nya ini gak bakalan berubah ya, sama aja. Jadi cukup kalian ganti di harga gitu. Kalian hapus dulu, dikurang diskonnya supaya nggak kelewat. Nah, gitu. Dan udah. Lalu kondisinya jika kalian masukin selain dari 7 atau kurang dari 1, itu bakalan nampilin nilai yang kalian masukin itu nggak boleh kurang dari 0 gitu. Dan untuk member reguler sebenarnya sama aja teman-teman, tinggal kalian sesuaiin aja harga dan hadiah yang kalian butuhin, bisa kalian copy aja, terus nanti kalian ubah dari bonusnya atau kalkulasi total harganya. Dan karena untuk member reguler ini sebenarnya
untuk dari kalkulasi harga dan bonusnya itu sama ya, jadi cukup kita hapus aja buat dikurang diskonnya. Nah, dan tadi ada yang salah, harusnya di member lebih dari 7 ini dapat ketentuan dikurang diskon. Jadi kita balikin lagi 32. Oke, terus lanjut ke case 2. Untuk di case kedua kan juga sebenarnya sama ya. Pertama, cek dulu membernya apakah dia VIP atau reguler, terus dicek jumlahnya, dan dicek jenis biji kopinya. Nah, yang beda ini tuh kan di menu 2 cuman ketentuan bonus dan kalkulasi total harga. Nah, sebenarnya cukup kalian copy paste aja biar cepat, dan nanti kita outputnya itu kita tampilin di akhir. Nah, lanjut ke case 2. Nanti kalian buat aja case-nya. Nah, ini untuk penulisan case-nya jangan diperhatiin buat ini ya, kurung-kurung awalnya supaya nggak kelewat gitu. Kita buat case 2-nya, case 2 yang artinya 2, terus kita break supaya dia nggak lanjut ke section bawahnya. Nah, untuk cepetin kita kopas aja ya. Nah, untuk di menu 2 ini kan sama persis tuh untuk kalkulasi pengecekannya. Nah, yang bedain adalah kalian rubah di kalkulasi total harga. Tinggal kalian ubah aja. Misalkan di sini untuk yang VIP itu dapat 75 dan bonusnya itu 4 paper filter gitu. Dilanjut juga dengan yang Arabica dan Liberica. Nah, untuk yang lebih dari 7 pun sama, tinggal kita lebih murahkan saja harganya. Terus kita cek supaya pembeli ini nggak bisa nginputin jumlah kopi itu kurang dari 0 atau minus. Turun ke bawahnya, lanjut ke member reguler. Sama aja, cuman dia nggak dapat diskon ya, gitu. Tinggal kita hapus aja sebenarnya diskonnya, terus beres. Dan yang terakhir itu kita buat menu defaultnya. Semisal kalian masukin jumlah menu yang nggak ada di soal, misalkan 3 atau lebih gitu. Jadi kita pakai keyword default. Nah, default. Baik. Nah, ini bakal ngeprint menu yang Anda masukkan tidak tersedia. Jangan lupa untuk titik koma gitu, dan kita tahan dulu inputannya supaya bakalan nampilin outputnya ini. Dan sistem CLS untuk clear screen dari menu yang sebelumnya kalian tampilin. Nah, udah gitu aja. Terus untuk tampilin datanya, kalian bisa tulis di akhir di sini nanti bakalan code yang bakalan kalian tulis untuk nampilin sesuai dengan output yang diminta pada soal. Tinggal kalian print aja untuk outputnya. Jadi data pembelian, dan kalian masukin nama yang udah kalian input, lalu npm, nama. Jangan lupa backslash n supaya dia ganti baris. Nah, untuk
inputnya ini kita pakai sistem CLS, nggak usah deh, nama yang kalian masukin. Karena nama itu tipe data string, kita pakai %s untuk nampilin nama yang udah kalian input. Kalian masukin nama variabelnya. Terus gitu juga dengan member sama jumlah. Kalian masukin jumlah, kalian masukin membernya dulu. Jangan lupa diganti member sama jumlah. Nah, karena jumlah ini integer, kita pakainya %d. Kalian ganti namanya jadi variabelnya jadi jumlah. Gitu. Ya, ada yang kelewat, jenisnya belum. Kita masukin jenis variabel, jenis dari biji kopinya. Habis itu tinggal kalian tampilin total harganya. Total harga. Di sini tinggal kita tampilin total. Karena dia float, kita pakai %f. 2 angka di belakang koma, 2F, atau kalau misalkan satu angka tinggal kalian ganti aja 1.1F atau 3 dan seterusnya. Total harga, dan setelah itu nampilin bonusnya. Untuk bonusnya berarti kalian mendapatkan kita masukin variabel yang udah kita simpan di string sebelumnya pakai %s, dan kita masukin ke kita tampilin dari variabel yang udah kita simpan tadi di variabel hadiah. Oke. Mungkin begini cukup, nanti coba kita run. Oke, mungkin cukup, coba kita run. Oke, nama. Oke, salah ya. Namanya itu kan user yang kalian mau inputin tadi. Jadi kita pakai user. Coba kita run. Oke, bisa. Nah, tadi karena usernya itu lucu, jadi kalian masukin npm-nya 111 dan dia masuk ke menu utama. Terus kita masukin aja. Nah, ini ku coba sesuaiin dengan yang di contoh soal. Jadi jenis membernya VIP, jenisnya Liberica, jumlahnya itu 10. Oke, total harganya nggak mau muncul. Ada yang salah. Tadi kemungkinan untuk total harganya nggak mau muncul karena belum kita parsing. Kita parsing dulu ke float untuk mengubah tipe total harganya ini jadi float. Karena kalau nggak salah tadi itu di awal masukin total harganya itu integer gitu. Jadi kita parsing dulu supaya total harga ini kita ubah ke dalam bentuk float dan kita tampilin sebagai desimal dengan dua angka di belakang koma gitu. Harusnya udah sesuai, kita run. Kita masukin npm dulu, berhasil. Terus kita masukin menu 1 itu VIP, Liberica 10, dan bakalan nampilin sesuai dengan ketentuan. Harusnya udah sesuai, data pembelian dan nama pakai user, membernya itu sesuai dengan membership yang kita input, jenis kopinya juga, jumlahnya, dan total kalkulasi harganya. Dan untuk hadiahnya harusnya udah sesuai,
dan gitu. Dan coba yang untuk menu 2-nya, menu 2-nya itu ikutin di soal juga, jadi reguler. Kopinya tetap sama, jumlah kopinya itu 2. Oke, sesuai 2.200.000. Oke. Namanya sama, membershipnya juga sesuai, jenis sesuai. Oke. Jadi karena udah sesuai, mungkin segitu aja untuk penjelasan soal tugas nomor 2, dan mohon maaf kalau ada yang kelewat atau salah kata. Untuk selebihnya bisa kalian tonton ulang lagi kalau kurang paham, atau bisa kalian tanya ke aku atau ke asisten yang lain. Gitu aja. Thank you.